Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Handika, NIM 2022010651, Prodi PAI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari dinamika. Dinamika dapat didefinisikan sebagai gerak yang bersifat real, tidak statis, dan berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan setempat pada suatu keadaan yang bersifat tertentu sebagai penyesuaian. Dinamika Pancasila, gerak penerapan sila-sila Pancasila dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia sejak pertama kali diperkenalkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa hingga saat ini. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara berupa tantangan-tantangan Pancasila dalam berbagai masa. Presiden Soekarno termasuk salah seorang perumus, penggali, dan pemberi nama Pancasila untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno sangat memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila dimulai dari masa Soekarno, di mana Pancasila mengalami pasang surut karena dicampuri dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Selanjutnya, pada masa Soeharto, ideologi dituangkan dalam TAP MPR 02 tahun 1978 tentang permasyarakatan dan dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Dalam era reformasi, tantangan berupa enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila hingga hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di masa sekarang dapat dilihat dari berbagai peristiwa berupa gerakan atau paham. Yang pertama, terdapat radikalisme agama. Radikalisme agama merupakan gerakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Tantangan ini merupakan tantangan yang berbasiskan agama. Selanjutnya, terdapat radikalisme sekuler. Radikalisme sekuler merupakan paham yang ingin memisahkan Pancasila dari nilai-nilai agama. Selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Yang pertama, dimensi realitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai dasar yang terkandung berasal dari nilai-nilai real yang bersumber dari masyarakatnya. Selanjutnya, dimensi idealitas. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, ada dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 2 unsur yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu unsur eksternal dan unsur internal. Maksud dari unsur eksternal adalah unsur yang datang dari luar, dan unsur internal adalah unsur yang datang dari dalam. Yang pertama, ada faktor eksternal. Contoh yang pertama yaitu seperti pertarungan ideologi dari luar antara negara-negara superpower, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Dan contoh yang terakhir adalah meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibatnya terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Maksud dari masif adalah sesuatu yang terjadi secara besar-besaran sehingga menimbulkan dampak. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan. Selanjutnya, faktor internal. Yang pertama,
Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila saling terabaikan. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga semua orang mampu menerima kedudukan Pancasila.